Bab 2792. Bantai dan tunjukkan padanya. Bandingkan pendukung. Mileye bukanlah orang yang bertele-tele, pemikirannya saat ini sangat sederhana, yaitu musuh tidak boleh keterlaluan, dia tidak akan memanggil orang. Jika pihak lain bertindak keterlaluan, mengapa dia tidak memanggil seseorang? Jika kamu bisa mengalahkanku, kalahkan aku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, panggil orang. Menurutnya tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Raja pengandal dukungan. Dia adalah raja pengandal dukungan. Dia tidak tahu malu. Bagaimanapun, dia tidak akan mengatakan hal bodoh bahwa semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Saat ini, Sela tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu?" Mileye menarik pikirannya, dia melihat ke arah Sela, "Aku ingin kembali ke atas." Sela berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu yakin?" Mileye mengangguk, "Ya." Sela memandang Mileye, "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih bukan tandingan ketua seni bela diri dan yang lainnya. Aku sarankan kamu berkembang dulu." Mileye menggelengkan kepalanya. Berkembang. Dia benar-benar telah mencapai batas kemampuannya sekarang, karena dia tidak dapat mencapai kondisi bencana dalam waktu singkat. Sela ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu katakan sebelumnya sangat benar. Jika tidak ada orang di belakangku, siapa aku?" Mileye. Alasan mengapa mereka tidak berani membunuhku, karena orang di belakangku. Tapi, saat dia berbicara, dia tersenyum sedikit, dan berkata lagi, "Aku merasa ada orang di belakangku dan itu bukan salahku. Aku tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Hari ini, Mileye akan memberitahu mereka bahwa aku memiliki seseorang dan memiliki dukungan. Jika aku tidak bisa melawan, aku akan memanggil seseorang dan membuat mereka marah sampai mati." Sela melirik Mileye dan tetap diam. Dia menemukan bahwa pria ini sepertinya telah benar-benar kehilangan beban di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Mileye tiba-tiba tersenyum, "Nona Sela, kebaikan klan neraka, aku akan menyimpannya di hatiku. Jika membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja, aku, Mileye akan melakukan yang terbaik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sela tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin membalas kebaikanku, kamu harus hidup. Jika kamu mati." Di kejauhan, Mileye melambaikan tangan kanannya, "Jika aku mati, seluruh alam semesta akan terkubur bersamaku, tidak ada gunanya membalas budi." Sela memandang Mileye yang menghilang di kejauhan. Setelah hening lama, dia bertanya dengan lembut, apakah dia berpura-pura menjadi agresif? Meskipun ada batasan dan segel di neraka, Mileye kembali ke tanah dengan sangat mudah dengan bantuan para dewa klan neraka. Dan setelah kembali ke tanah, Mileye datang langsung ke klan Tailing. Hapus klan. Tidak. Dia tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Di atas suku Tailing, Mileye tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia menatap suku Tailing dan meraung, "Aku sudah lama mendengar bahwa ada banyak talenta di suku Tailing dan aku tidak yakin. Kami di sini untuk menantangmu, hanya untuk generasi muda klan Tailing." Generasi muda klan Tailing. Di bawah, Master klan Tailing yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah Mileye. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye. Orang ini adalah Raja Bela Diri dari klan Tailing. Ketua seni bela diri memandang Mileye, ribuan bencana. Mileye berkata dengan lembut, "Ketua seni bela diri, aku akui bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kamu menindas yang kecil, aku tidak dapat menahannya, tetapi aku menyarankanmu untuk tidak menindas yang kecil.
Aku berpura-pura dipaksa setiap hari dalam hidupku, tapi hari ini aku ingin memberitahumu dengan tulus bahwa selama kamu tidak menggertak yang kecil, aku, Mileye, tidak akan memanggil siapapun hari ini. Aku akan bertarung secara adil dengan generasi muda klan Tailingmu. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku, Mileye, akan mengakuinya. Tetapi jika kamu menggertak yang kecil, aku tidak akan malu. Ketua seni bela diri memandang Mileye, kalau begitu kamu tidak tahu malu sekarang. Jelas, dia tidak memberi Mileye kesempatan untuk berdiri di generasi muda klan Tailing. Karena dia tahu itu tahun klan Tailing. Di generasi muda, tidak ada yang menandingi Mileye. Mileye menatap lurus ke arah ketua seni bela diri, apakah kamu yakin? Ketua seni bela diri mengangguk, aku yakin. Mileye tertawa, kamulah yang tidak menginginkan pertarungan yang adil, kamulah yang ingin menindas yang kecil. Hari ini, aku, Mileye, menghapus klan Tailing. Aku membantai di depanmu. Saat suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya dan dia meraung, Lydia. Lydia. Saat suara itu turun, ruang hampa di atas kepala Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, ruang hampa terbelah dan seorang wanita perlahan keluar. Saat melihat wanita ini, Mileye tercengang. Karena yang datang bukanlah Lydia, melainkan Kuila. Mileye buru-buru berjalan ke Kuila, "Nak, kenapa kamu ada di sini?" Kuila memandang Mileye, bukankah panggilanku Lydia? Aku juga Lydiamu. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, aku. Lydia tampak sedih, aku tahu, dia favoritmu. Mileye pusing, kenapa gadis ini tiba-tiba cemburu? Melihat Kuila tampak murung, Mileye merasa lembut di hatinya, dia segera meraih tangan Kuila dan berkata dengan lembut, bagaimana bisa? Kamu juga sangat penting di hatiku. Kamu lebih penting dariku sendiri. Kuila tersenyum manis, saudaraku, jangan gugup, aku hanya bercanda denganmu. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, aku tidak akan marah, karena aku menyukaimu. Mileye tertawa, lalu dia berbalik dan menunjuk ke arah ketua seni bela diri, Nak, apakah kamu pernah mengalahkan orang ini? Kuila melirik ketua seni bela diri dengan ekspresi tenang, saudaraku, apakah kamu tidak ingin membantai klan Tailing? Sekarang kamu bisa membantai. Mileye mengangguk, oke. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menukik ke bawah menuju suku Tailing di bawah. Jika pedang ini jatuh, pasti akan merusak seluruh klan Tailing. Dia yang sekarang, bukan yang sebelumnya. Ketua seni bela diri tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan dia langsung meninju. Sasarannya bukanlah Mileye, tapi Kuila di depannya. Kuila tampak tenang dan tiba-tiba ditebas dengan pedang. Bang! Suara ledakan tiba-tiba bergema dari langit di atas klan Tailing. Ketua seni bela diri mundur 100 kaki. Kuila tidak bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, ekspresi para master seperti klan Tailing dalam kegelapan langsung menjadi serius. Ketua seni bela diri mundur. Di langit, ketua seni bela diri menatap Kuila, dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Jiwa pertarungan penuh. Kuila terlihat tenang, ketenangan ini membuat ketua seni bela diri sedikit marah karena merasa diabaikan. Layarnya berubah. Di bawah, ketika Mileye bergegas menuju klan Tailing, pada saat pedangnya hendak jatuh ke klan Tailing, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Mata Mileye sedikit menyipit dan dia memotong dengan pedang. Dia telah mencapai ranah bencana dan serangan pedang ini cukup untuk menghancurkan dunia. Bang!
Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak dari langit di atas klan Tailing dan kemudian, sesosok tubuh mundur dengan keras. Orang yang mundur tidak lain adalah Mileye. Mileye mundur 1000 kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tak jauh dari situ, ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria paruh baya itu mengenakan jubah sederhana, tubuhnya lurus seperti lembing. Dia berdiri di sana dengan tangan kanan di belakang punggung, ekspresinya tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketua Klan Tailing. Ketua Klan Tailing memandang Mileye, suku Tailing kami memiliki sejarah puluhan juta tahun dan belum pernah dibantai oleh siapapun. Selamat kamu menjadi yang pertama. Saat suara itu turun, 5 pria dan 2 wanita tiba-tiba muncul di sekitar. 6 alam bencana. Orang tua di sebelah kiri tiba-tiba terkekeh, ayolah, aku Klan Tailing ingin dibantai. Di sisi lain, wanita cantik berbaju putih memandang Mileye sambil tersenyum, aku baru saja mendengar kamu berkata bahwa kamu ingin melawan para pelaku kejahatan dari generasi muda suku Tailing kita. Sambil mengatakan itu, dia tersenyum manis, kamu naif sekali. Di zaman sekarang siapa yang masih mau berjuang sendirian? Maaf, kami banyak, jadi kami hanya ingin menindasmu karena jumlahnya sedikit. Apa yang bisa kamu lakukan? Haha, banyak orang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Saat berikutnya, ruang dan waktu terbelah dan 2 wanita perlahan keluar. Pengunjungnya tak lain adalah Quincy dan Claudia Ann. Melihat kedua gadis itu, Mileye tercengang. Kenapa wanita kaya ini ada di sini? Quincy memandang Mileye yang tampak terkejut, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan melambai, "Hai, Mileye." Melihat Quincy dan Claudia Ann, wanita cantik berbaju putih dari suku Tailing terkekeh, hanya 2. Kamu. Claudia Ann tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, pupil wanita cantik dengan rok putih tiba-tiba menyusut dan meninju. Bang! Saat ledakan bergema, wanita cantik berbaju putih itu terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tombak panjang melintas tepat di antara alisnya dan kemudian dipaku di tempatnya. Wanita cantik berbaju putih itu tercengang. Claudia Ann melirik wanita cantik dengan rok putih, bilang kamu sampah, apakah kamu keberatan? Wanita cantik berbaju putih itu geram. Claudia Ann tiba-tiba menghilang di tempatnya dan ketika dia muncul kembali, dia menendang tombak panjang di ujung pistolnya. Bang! Wanita cantik dengan rok putih langsung meledak dan jiwa spiritual hancur total. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketua klan Tailing dan yang lainnya seketika menjadi serius. Di mata mereka ada rasa tidak percaya yang tidak bisa disembunyikan. Claudia Ann mengacungkan tangan kanannya ke kanan dan tombak panjang itu kembali ke tangannya. Ia menoleh ke arah ketua klan dan yang lainnya. Kubilang kamu tidak berguna, apa kamu keberatan? Mendengar hal tersebut, wajah ketua klan dan wajah orang lain tiba-tiba menjadi jelek. Pembunuhan instan alam bencana. Harus mengatakan bahwa pada saat ini, klan Tailing dan master lainnya benar-benar terkejut. Meskipun wanita cantik berbaju putih itu tidak berada di alam bencana yang sebenarnya, namun ia tidak akan langsung terbunuh begitu saja. Claudia Ann menoleh untuk melihat ke arah Mileye, ayo bantai. Pergi membantai. Tanpa ragu-ragu, Mileye berbalik dan berubah menjadi pedang Tao untuk menyerang klan Tailing. Melihat pemandangan ini, ketua klan Tailing langsung mengubah wajahnya. Hentikan dia. Setelah selesai berbicara, ia langsung bergegas keluar, namun saat berikutnya tiba-tiba sebuah tombak panjang meledak ke udara. Merasakan kekuatan mengerikan pada tombak panjang, ketua klan Tailing terkejut dan segera berhenti.
ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah perisai hitam besar tiba-tiba terbang keluar dan berdiri di hadapannya. Bang! Perisai hitam besar itu tiba-tiba meledak dan kekuatan dahsyat itu langsung meledakkan ketua klan Tai Ling yang jaraknya puluhan ribu kaki. Dan saat ini, Claudia An menyapu dengan tembakan lain, 8 kehancuran. Bang! Dalam sekejap, langit di atas seluruh suku Tai Ling tersapu ke dalam lubang besar. 5 master klan Tai Ling langsung terlempar hingga jarak lebih dari 100.000 kaki. 3 di antaranya bahkan memusnahkan roh spiritual jiwa mereka di tempatnya. Quincy memandang Claudia An, bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, benar sungguh menakjubkan. Claudia An memandang ketua klan Tai Ling yang ketakutan di kejauhan dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu pernah dibantai oleh seseorang di klan Tai Lingmu? Saat dia berbicara, dia menatap Mileye dan melihat dunia, ayo, bantai dan tunjukkan padanya. Bibi An melindungimu. Mileye bersambung.